2020 genap yang sudah mau repot untuk mengadakan acara ini. Juga Pak Ivan yang sudah mau membagi sharing ilmunya ini. Jadi banyak teman-teman yang mungkin masih belum tahu, belum pernah ngerti caranya. Saya aja baru ngerti caranya di Scopus itu bisa seperti itu. Kalau noto di Excel-nya saya bisa, tapi kalau Scopus bisa narik sebanyak itu ya itu yang saya baru tahu. Jadi acara seperti ini sebenarnya ya kalau bisa sih banyak teman-teman yang saling sharing gitu ya. Jadi ilmu kita makin banyak bertambah, juga amalnya yang sharing juga makin bertambah begitu. Jadi Amin. Jadi di lain kesempatan monggo kalau teman-teman ada ilmu yang baru gitu ya, tidak harus materi disertasi yang disampaikan seperti kemarin di Semin. Jadi Semin itu sebenarnya tidak harus materi disertasi, pengalaman publish jurnal kayak Pak Imron ini kan baru keterima ini jurnalnya. Ini mungkin nanti kalau Semin cerita tentang jurnal aja Pak Imron. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam melakukan studi literatur seperti Pak Nur Hadi tadi sampaikan. Karena kalau nyari satu-satu itu ya cari studi literatur satu topik aja bisa 1 bulan belum tentu selesai. Kalau ada database seperti itu saya kira jauh lebih enak. Baiklah, kalau mungkin Pak Nur Hadi mau menyampaikan sesuatu Pak terkait dengan S3 Pak, bocoran informasi Pak. Silakan Pak Nur Hadi. Oh, enggak ada, ini S3 banyak Pak Iwan yang ngurus. Ya cuman ini aja sekarang ini untuk terkait sama S3 ini ya ternyata dengan dibukanya jalur PJJ ini cukup banyak peminatnya, lebih dari 20 yang sudah mendaftar ya, yang sudah mendaftar ini, yang ya salah satu kesulitannya itu ya ini mencari pembimbing sekarang, karena pertama setiap pembimbing kan dibatasi oleh kapasitas. Kemudian kedua, tidak semua pembimbing menggunakan kapasitas maksimumnya, ya karena kesibukan di jabatan yang diamanahi oleh mereka. Ya ini Pak Iwannya lagi bingung untuk ngontakin satu persatu dosen pembimbing ini. Nah, oleh karena itu juga teman-teman ini kalau memungkinkan ya cepat-cepat lulus ya supaya bisa gantian nanti. Ya ini semoga dengan acara-acara seperti ini itu memacu teman-teman untuk segera lulus ya, segera bisa ini mendapatkan ilmunya sehingga bermanfaat bagi kita semua. Sementara itu yang bisa saya update ya. Nah, ini yang kita khawatirkan itu ini kita harus menjaga ini juga rasio dosen sama mahasiswa ini. Nah, bagaimana kita ketahui kalau akreditasi itu kan ya rasio dosen itu kan menjadi syarat mutlak untuk perpanjangan akreditasi. Ya. Nah, kita kan di dosennya di DTS ini kan sudah dibagi-bagi. Ada yang dosen di S1, ada S2, S3. Nah, ini kita menetapkan jumlah dosen yang ada di S3 itu 7 orang. Ya nanti dengan adanya penambahan ini berarti nanti ada update untuk ini ya rasionya. Nah, ini harus kita maintain supaya rasionya itu di bawah dari yang ditetapkan oleh Dikti. Untuk S3 ini tahun depan ini akan diperpanjangnya. Nah, kalau memenuhi syarat dia akan diperpanjang secara otomatis. Kalau tidak memenuhi syarat ya nanti perlu ada pindah alokasi istilahnya. Ya ada yang dosen yang S1 dipindah ke S2, S2 dipindah ke S3 demikian. Ya mudah-mudahan ini semua bisa kita lalui. Ya semoga kita bisa memperpanjang akreditasi kita ini. Ya. Demikian Pak Stevi.
Oke, terima kasih Pak Nur Hadi. Baiklah kalau begitu kita akan mulai acara pelatihan ini. Waktu dan tempat saya berikan ke Pak Iskandar ini. Nggak tahu moderatornya siapa, sama Pak Ivan. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Stevi dan Pak Nur Hadi. Ya, kita langsung aja karena ini materinya cukup lumayan ya, karena Pak Ivan minta waktu sekitar 2 jam. Ya, syukur-syukur bisa nambah ini Pak. Iya, siap. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Pak Ivan, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Ini sebagai inisiator ya, sebagai fasilitator yang kemarin sudah ngontak saya. Saya juga nggak nyangka langsung praktek hari ini ya. Terima kasih juga Pak Stevi, Pak Nur Hadi, dan Bapak Ibu semuanya. Kita santai aja ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada pertanyaan atau ada interupsi langsung aja, tidak perlu harus nunggu sampai saya selesai. Kita presentasi untuk paper yang kemarin atau gimana Pak Iskandar atau Pak Stevi, ada masukan? Atau gini Pak Ivan, Gimana, Pak ini Nuradi? kan teman-teman kan masih belum punya akses ke Scopus. Jadi hasil Excel-nya Pak Ivan itu di-sharing dulu di sini sebagai untuk bagian teman-teman. Siap Pak. Diteruskan aja, nggak apa-apa. Yang teruskan yang kemarin ya Pak ya? Yang kemarin, kemudian file Excel-nya yang hasil tarikan dari Scopus itu disampaikan. Siap, di sini, ya nanti bisa sekalian latihan. Baik. Sudah terlihat Pak Nuradi atau Bapak semua? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Oke. Baik. Kemarin mungkin terlalu cepat ya saya menyampaikan, mungkin ada beberapa yang terlewat. Jadi dari data Scopus di Pak sini Ivan, memang maksudnya Pak Nur Hadi itu di-share filenya supaya kita pegang file ini untuk nyoba-nyoba. Oh, siap baik. Jadi kalau mulainya saya kira mulai dari download aja Pak Ivan. Oh, oke, baik. Tapi kan kita nggak bisa download nih, nggak punya account. Nah, Pak Nur Hadi itu minta file ini di-share di Zoom supaya kita bisa utek-utek bareng Pak Ivan. Oh, siap Pak. Gitu ya Pak Nur ya? Betul. Yang penting kalau ada request langsung saya action Pak. Yang penting santai aja Pak di sini Pak. Iya, santai aja. Saya ini kemarin ya nyoba seperti caranya Pak Ivan itu. Wah, ternyata skill Excel-nya Pak Ivan itu luar biasa. Jadi kemarin itu ya ngeblok dari nomor 1 sampai 2000 klik itu Nah, ya itu betul itu. Gimana triknya? Aku kemarin waduh kok butuh pakai ini ya, scroll down gitu loh Pak. Bentar Pak. Saya stop share dulu. Selamat datang Prof. Iwan. Ada Prof. Iwan ini. Nuhun Pak Stevi. Mohon maaf kalau yang materi ini kayaknya terlalu besar Pak Nur Hadi, kayaknya belum bisa terupload. Di aja Pak, dikecilkan aja, mungkin diambil 200 saja, 200. Kalau di zip juga nggak bisa ya Pak ya? Di zip mungkin nggak kecil tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan. Coba saya ke Excel 2003 mungkin misalnya. Saya kemarin tuh nyoba topik saya ya, kecil jumlahnya ketemu cuma 150-an loh. Kok kecil ya. Kalau kecil kan enak nulisnya, terbuka untuk melakukan penelitian gitu Pak Nur. Iya. Kalau banyak ngomongnya enak, ini tren gitu kan.
modal utama di pekerjaan di tempat kerja itu biasanya Excel, Pak Nur. Jadi kalau mahasiswa kita itu terbiasa dengan mengerjakan apapun pakai Excel itu saya kira membantu itu di dalam pekerjaan. Karena kalau harus pakai kayak misalkan OR1 ya, kita ngajar pakai Lindo gitu ya. Di perusahaan mana berani pakai Lindo? Ya Excel yang dimainkan. Kayak Pak Ivan ini kan butuh kayak gitu-gitu, paling banyak Excel sehingga canggih nih Pak Ivan Excelnya ini. Atau mungkin saya japri Pak Nur Hadi ya, untuk yang Bapak semua sudah saya share kemarin ya di WA Group ya. Oh, materi yang kemarin sudah saya berikan Pak ke Pak Nur Hadi. Sudah ya? Oh, Iya. sudah ya. Ya sebenarnya sama dengan yang kemarin. Atau ini ke Drive aja ya. Oh ya, tuh saya coba pakai Google Drive aja. Tahu soalnya sudah di-dealing. Pak Nur Hadi saya kirimi aja. Apa? File apa? File Excel-nya. Oh, oke. Filenya yang kemarin Pak, yang sudah saya kirim lewat WA, Pak. Iya. Oh ya. Oke, langsung saya share screen untuk yang ininya, untuk ke Scopusnya ya, Bapak-Bapak. Oke, seperti biasa kita sign in. Dan di sini masih menggunakan yang ini, saya masih pakai yang dari Pak Wahid untuk sign in-nya ini. Oke, kalau sudah, kita di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu semua. Jadi kita mau mencari dari aspeknya artikel title-nya, abstraknya, atau mungkin dari authors-nya. Biasanya yang paling banyak digunakan yang ini ya, abstrak title juga di sini. Kita bisa masukin kata kuncinya atau mungkin yang terkait. Kita bisa masukin green, seperti kemarin, green supply chain misalnya, green and supply chain, atau green and supply chain, seperti ini. Supply chain-nya karena ada 2 karakter di sini, maka kita bisa pakai tanda petik. Artinya dia bisa supply chain, atau juga bisa menggunakan supply tanda bintang misalnya, seperti ini. Saya coba tambahkan. Mungkin kita bisa pisahkan di sini. Supply chain-nya bisa supply chain seperti ini, atau supply strip pakai chain. Ada juga penulisan supply mungkin pakai chain. Dia bisa menggunakan pakai bisa berakhiran S atau yang lainnya. Jadi bisa kita tambahkan bintang seperti itu. Kemudian kalau sudah kita search, nah ketemulah data sebanyak 5.504 dokumen. Nah, kita bisa fokuskan untuk pencarian ini, difokuskan di artikel misalnya, kemudian untuk review, conference mungkin tidak boleh dimasukkan atau juga nggak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa
fokuskan di jurnal source tab-nya, kemudian bahasanya bisa difokuskan juga di bahasa Inggris. Dan juga mungkin di sini di apa namanya subject area. Subject area tidak semua kita munculkan, mungkin bisa fokus di engineering, business management, environmental, computer science, energy, economics, kemudian agriculture, material science mungkin masuk, dan sisanya kita tidak perlu masukin, nggak apa-apa juga. Nah, ini hasil setelah di refine atau setelah disortir menjadi 3.417. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa download di bagian pojok sini, klik all, kemudian pilih CSV export. Nah, ini dicontreng semua. Biasanya ada yang belum dicontreng, tapi bisa dicontreng semua ini. Kemudian information, bibliographical information, abstract dan keywords, funding details ini nggak perlu, juga nggak apa-apa. Kemudian kadang ini ada yang dicontreng, kadang nggak dicontreng. Jadi kita bisa contreng juga, include reference. Kemudian pilihan di sini adalah CSV atau Excel. Cuma keterbatasan dari Scopus adalah datanya hanya bisa di-download 2.000 saja, Bapak Ibu. Jadi kita ambil saja yang ini. Sedangkan kalau yang ini biasanya tidak semua datanya yang terdownload. Jadi kita bisa pilih yang ini saja, 2.000 dokumen. Kemudian file yang kedua, Bapak Ibu juga bisa download di sini, Pak, export refine. Ini juga di-download, langsung saja diklik, kemudian oke. Kemudian kita tunggu, biasanya sampai 20-an megabyte, besar memang file. Jadi ada dua file, yang pertama export refine sama nanti yang data Scopusnya. Dua-duanya ini yang kita perlukan. Oke, kalau sudah, ini kita bisa pindahkan. Kita pindahkan aja ke, misalnya ke folder tertentu. Oke, jadi ada dua file. Kemudian yang ini Bapak Ibu bisa copy lagi, yang file besar ini, yang Scopus 4 ini kita bisa copy lagi, kita buat satu file. Ini tulis saja Bapak Ibu khusus untuk FOSS-Viewer. Jadi ini memang untuk penggunaan data mentah untuk FOSS-Viewer. Sedangkan ini adalah data olahan kita nanti, olahan data. Olahan data 1, kemudian ini juga nanti olahan data 2. Nanti FOSS-Viewer juga saya coba demokan. Kemudian kita lakukan analisis di olahan data yang pertama ini. Kita buka file data Scopusnya.
Oke. Ya, seperti ini filenya. Jadi ada beberapa memang yang datanya tidak ini ya, berantakan lah istilahnya mungkin. Jadi kita harus rapikan dulu. Ada data-data yang kosong, blank, seperti itu. Ada yang datanya tulisannya memang beramburan. Oke, kita rapikan dulu. Judulnya ini kita mungkin kasih warna dulu supaya memudahkan kita nanti. Kita kasih warna hitam misalnya. Ya ini supaya untuk mempercantik juga, mempermudah kita. Kemudian Bapak Ibu juga bisa klik di home, kemudian pilih sort dan filter. Kemudian pilih filter. Nah, fungsi dari filter ini adalah bisa membantu mensort misalnya urutan dari A ke Z, Z ke A, atau seterusnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini, authors di sini ada beberapa yang ya kayak seperti ini, no author name available. Ini kita bisa download bisa di delete aja. Ya seperti ini kita perlu delete aja nggak apa-apa. Nah ini kita delete aja sampai ke sini. Oke, kita lihat ada berapa jumlahnya di sini. Sebentar ini, oke. Nah ini perlu kita rapiin memang. Ada beberapa yang kalau kita lihat ke bawah ini ada yang blank biasanya. Kalau ada yang blank kita bisa di delete aja. Oke, kita lihat di sini datanya kalau kita blok ada 2017 ya, padahal sebenarnya bisa maksimum tadi 2000 saja, tapi bisa sampai maksimum 2000. Nah, ini ada 2017, kemudian Bapak Ibu juga coba dilihat di source title, ini nama jurnal maksudnya. Kita lihat juga apakah ada yang blank. Blank itu artinya tidak ada nama jurnalnya. Kemudian di title, nama artikelnya juga bisa dicek apakah ada yang blank. Kalau misalnya ada yang blank bisa kita tuliskan. Yang paling penting adalah di sini abstrak. Abstrak ini kita cek lagi. Ya ini seperti ini, kita bisa hapus saja. Karena ini bukan abstrak. Kita bisa delete. Sustainability ini termasuk abstrak. Oke, termasuk abstrak. Kemudian dicek lagi di sini Bapak Ibu singkatan dari jurnal ini. Diklik. Apakah ada yang kosong? Nah, ini ada kosong. Kalau blank sini artinya kosong. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, ini artinya ada beberapa jurnal yang kosong nama jurnalnya. Ada 26 jurnal. Nah, kita lihat di sini di source title-nya. Ini kita hidden aja. Kita bisa hidden. Journal of Cleaner Production ini biasanya disingkat dengan C Clean Prod di sini. Fungsinya apa? Jadi fungsinya adalah untuk nanti ada jurnal yang bisa teridentifikasi. Kalau misalnya blank, maka tidak bisa teridentifikasi. Kemudian yang mana lagi di sini? Ya, ini kita lihat lagi. Nah, ini ada yang kosong. Ini kita bisa tuliskan. Annals and Operation Research. Ini biasanya disingkat ANN, Operation Research. Kemudian Applied.
ini juga bisa kita singkat. Applied Science. Ini benchmarking, business strategy, business and development, kemudian chemical engineering journal, chemical engineering journal, energies, ini juga kita bisa singkat energi saja atau full aja nggak apa-apa. Energy storage, ya ini juga kita bisa tuliskan energy storage material. Flexible service and manufacturing journal, journal. International Journal Managing Project, Maaf, mungkin saya kelewatan ya Pak Ivan ya. Ini Iya, Pak. gunanya apa untuk disingkat itu untuk apa Pak? Nanti pada saat kita analisisnya Pak, jadi mohon maaf saya tunjukin yang kemarin. Ya. Jadi pada saat kita mau menganalisis pada saat ini untuk dibuat pivot table-nya, ini Ya. kita bisa tahu jurnalnya itu Pak Nur Hadi. Karena kalau misalnya dari data Scopusnya ini masih ada yang blank, masih ada yang kosong. Memang dari data Scopusnya seperti itu. Jadi ini yang blank ini kalau tidak dimasukin ke sini, nggak diisi, maka nanti tidak jumlahnya akan berbeda, tidak sama. Seperti itu. Oh, oke. Jadi memang harus dicek lagi Pak datanya, karena datanya memang ada yang belum sempurna sekali Pak Nur Hadi. Ya. Misalnya kalau saya saya perbaiki yang di source title-nya tanpa membuat kolom baru gitu, apa ininya kekurangannya? Nanti kalau pada saat penulisan aja Pak Nur Hadi. Jadi kalau misalnya di pivot table, panjangan dia ya. Panjangan betul Pak. Jadi kalau di pivot table panjang, okay. betul Pak. Ya, oke, baik. Singkatannya, kita coba pakai singkatan. Ya memang kalau kepanjangan gitu kalau di tabel kan jelek ya, di grafik gitu kan jelek. Di grafik, iya betul. Makanya kemarin saya bikin, loh kok nggak ada ya kolom abbreviation itu. Oh ternyata dibikin sendiri. Sebenarnya sudah ada sih Pak Nur Hadi, dari hasil dari Scopusnya di sini sudah ada di source-nya ini, cuman memang kosong dia Pak. Ada yang kosong, ada yang blank. Oke, baik. Oke, kemudian tinggal sedikit, ini kita masukin lagi. Jurnal environmental, berarti jurnal ENV misalnya, chemical engineering. International Journal Product Research, International Journal Product Research. Review, policy, research, Journal Computing, Information Science,
Production planning and control bisa kita tulis juga seperti ini. Mathematical problem science engineering, sustainability, journal manufacturing, international journal supply chain, journal manufacturing, dan oke. Kalau sudah semua, ini kita cek lagi. Kita cek lagi, sudah semua terisi. Nah, kita bisa cek, ini berarti sudah terisi semua. Kemudian di sini juga ada 38, 85, ini kita cek lagi ini apa ini. Nah, ini juga bukan termasuk ini, kita delete aja, nggak apa-apa. Kita delete. Oke, sudah. Nah, ini yang sudah setelah kita kita bersihkan atau kita rapikan. Jadi total papernya yang tadi 2017 sekarang menjadi 2010. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu masukin di paling ujung di data dari Scopus ini bisa dituliskan jumlah atau JML boleh juga, atau count juga boleh. Kemudian masukin angka 1, Bapak-Bapak. Jadi masukin angka 1 dari atas sampai paling bawah. Nah, ini kita juga ini. Pak Ivan, mungkin perlu Iya, Pak. perlu diberi trik untuk nyekrol tadi Pak Nur Hadi tadi dari 1 sampai 2000 kan harus nyekrol. Kalau nggak harus nyekrol itu gimana? Yang mana itu, Pak? Ngoperasikan Excel untuk ngecek misalkan ini berapa jurnal. Nah, kalau Pak Nur Hadi di scroll pakai mouse itu krok itu bisa capek, Pak. Siap. Makanya kalau ingin langsung ke bawah itu gimana caranya itu perlu siap, Pak. Diajari, Pak. Ya, kalau 150 baris sih cepet ya, tapi kalau 2000 gini ya semua. Betul, Pak. Caranya, Pak, dari angka yang setelah judul ini, Bapak klik Shift, kemudian Control, kemudian klik tanda panah ke bawah. Shift dan Control sekalian ditekan bareng-bareng dengan tanda panah ke bawah. Oke, sip. Shift Control, kemudian tanda panah ke bawah. Maka di sini, Pak, di bawah ini ada tulisan count. Ini langsung menghitung jumlah datanya, Pak, artikelnya. Kemudian juga kalau misalnya mau di freeze, misal kalau kita turun ke bawah ini kan judulnya ini terikut juga. Nah, ini Bapak bisa masukin ke view, kemudian diklik freeze pens ini. Maka nanti judulnya akan tetap atau di freeze seperti itu. Nah, ini kita kita coba rapikan lagi. Sebentar, ini sebenarnya bukan ini. Ini kita Ctrl Z aja. Ctrl Z itu artinya undo. Kita undo dulu. Ini ada beberapa data yang kita coba kita blok dulu semua. Kita hilangkan wrap teksnya. Wrap teks ini, Pak, jadi tulisannya membesar, Pak. Jadi bukan membesar, artinya dia kolomnya akan membesar wrap teks ini. Maka kita coba kita sejajarkan semua teksnya. Oke.
Kalau sudah, kita naik lagi ke atas, paling atas. Kita cek lagi ke bawah. Kalau misalnya ada kolom yang membesar seperti tadi, kita warp text lagi. Tapi kayaknya sudah. Nah, ini seperti ini kita bisa delete aja, Pak. Kalau misalnya ada apa autorsnya nggak jelas, kemudian abstraknya juga nggak jelas, kita bisa delete. Atau mungkin dari ujung aja. Bapak mungkin bisa langsung ke ujung di sini aja, Pak. EID ini Bapak klik semua. Nah, ini yang selain EID ini. Jadi kita klik aja ini. Nah, ini kita klik aja semua. Nah, ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Artinya memang datanya data dari Scopusnya memang tidak terurut dengan baik. Kalau sudah, kita balikin lagi, select all. Kalau select all itu artinya terselect semua. Oke, kita cek lagi, kita blok lagi, Ctrl Shift ke bawah, kita blok. Jadi ini data yang terbaru lagi setelah kita refine, setelah kita rapikan, jadi 1973. Kemudian kita naik lagi ke atas, kita ke kanan lagi. Yang tadi ini belum selesai, kita masukin lagi angka satunya dari atas sampai bawah. Bisa diblok seluruh gini boleh, tapi mungkin lama ya. Jadi kita langsung aja paling ke bawah, kontrol bawah, langsung ke bawah. Kemudian dari bawah ini naik ke atas, kontrol shift atas, langsung terblok semua, langsung di paste. Nah, jadi langsung terblok semua. Kalau sudah, ini kita lihat ada lagi atau mungkin nggak ada, kita bisa blok keseluruhan dari atas ini, Ctrl Shift kanan, kemudian Ctrl Shift bawah. Kita blok semua, kemudian bisa kita pilih, klik Insert, Pivot Table. Selanjutnya langsung aja klik OK. Nah, ini fungsi Pivot Table ini sangat bermanfaat, sangat berguna sekali, powerful. Biasanya kalau saya kerja ya memang sering gunakan ini, Pivot Table. Jadi yang pertama kita cari, misalnya kalau dari paper itu tahunnya dulu, year-nya. Klik di sini Bapak, Ibu semua klik year. Nanti muncul di sini Bapak-Bapak. Jadi ini bisa digeser ke kiri, geser ke row. Makanya kalau dia geser ke row, sebentar, ini datanya cuma berapa tahun ya? 2017 saja ya data. Ya ini berarti cuma 2017 sampai 2021, nggak apa-apa. Jadi kemudian kita masukin jumlah tadi, JML tadi. Jumlahnya masuk di sini, maka akan langsung masuk ke valus di sini. Kalau dari sini baru kita copy, taruh di sini. Kemudian tulis di sini year-nya, kemudian di sini TP atau total paper-nya, dan juga mungkin bisa ditambahkan jumlah citasinya. Jumlah citasinya, kalau kita lihat di database di sini, itu masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, makanya kita bisa masukin juga citasinya, yaitu di nih. Masukin di sebelah sini, maka jumlah citasinya akan muncul. Ini adalah total citasinya. Kemudian kita bisa buat grafik. Nah, untuk grafiknya, di sini biasanya kan kalau dia ribuan, besar sekali, sedangkan yang ini masih ratusan. Jadi kita bisa membuat dua grafik atau dua
Excel ya, atau apa namanya, dua sumbu. Jadi kita bisa lihat, kita bisa klik di sini di change chart type, kemudian di pilihan combo, di sini ada secondary axis. Secondary axis-nya mungkin untuk yang total sitasinya misalnya. Maka kita bisa lihat total sitasinya akan geser ke aksis yang sebelah kanan. Atau mungkin sebaliknya, yang ini yang mau di sebelah kanan juga bisa. Kemudian ini yang total paper bisa dalam bentuk gambar chart untuk yang bar, bisa juga seperti itu. Kemudian kalau sudah tahunnya jangan lupa dimasukin. Maka di sini akan kita lihat trennya, memang polanya seperti ini. Kalau dari total papernya akan semakin lama semakin meningkat. Mungkin masih 2021 masih belum terlalu banyak. Tapi dari total sitasinya dari 2017 naik, kemudian mulai menurun, 2020 malah menurun. Seperti itu. Ya, ini bisa jadi ini ada bahan diskusinya seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya tidak mau dimasukin total sitasinya juga bisa, kita buat lagi grafiknya, kita copy paste. Yang ini kita delete. Misalnya kita mau melihat trennya, tren total papernya ini seperti apa. Bapak Ibu bisa klik kanan di gambar ini, kemudian klik trend line. Nah, trend line di sini secara otomatis ada pilihannya, ada bentuk eksponensial, ada bentuk linear, logaritmik, dan seterusnya. Tergantung Bapak Ibu bisa mau pilih eksponensial atau mau linear. Biasanya sih ada ini ya, berapa nilai R kuadratnya atau seperti apa. Kita bisa munculkan nilai ininya fungsi apanya kita bisa munculkan, dan ini bisa kita pilih Bapak Ibu semuanya. Mau eksponensial atau mau pakai yang linear boleh. Kalau kita lihat, maka di sini kan sebenarnya trennya semakin lama semakin meningkat. Kemudian yang kedua, ini di copy saja, copy. Kemudian kita bisa taruh di sebelah kanannya. Bapak Ibu juga bisa munculkan analisis terkait dengan artikelnya tadi, jurnalnya, mohon maaf, jurnalnya apa yang paling banyak di sitasinya. Kita bisa klik, yaitu di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat jurnal yang paling banyak muncul, paling banyak keluar atau paling banyak dipublikasikan, kemudian paling banyak disitasikan. Kalau kita mau hidden dulu ini, bisa kita hiddenkan dulu, ini kita remove dulu. Maka di sini yang jumlah papernya. Bapak Ibu semua klik di blok, shift control sampai data sampai bawah. Kemudian pilih sort dan filter, pilih dari yang tertinggi ke terendah. Maka kita bisa lihat yang paling banyak artikelnya di sini dari jurnal Cleaner Production. Nah, ini kita bisa buat grafik, mungkin nggak perlu sampai semuanya. Kita mungkin sampai 15 artikel, kita bisa lihat di sini 15 artikel. Kita copy, taruh di sini, tulis journal name. Di sini mungkin total artikel atau total paper. Kemudian kita blok. Kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat grafik seperti ini,
mau membuat grafik yang pola yang seperti ini, maka jumlah artikel yang diurutkan ini mulai dari terendah. Ya mungkin juga tips buat Bapak Ibu semua. Kalau kita dari tertinggi ke terendah, maka polanya gambar grafiknya malah kebalik seperti ini. Tapi kalau kita dari rendah ke tertinggi, kita sort lagi sini dari rendah ke tertinggi, kemudian pilih aja ini expand, maka grafiknya akan dari atas ke rendah. Kemudian bisa kita tambahkan berapa sih jumlah artikelnya, kita add data labels di sini tadi. Kemudian kita bisa kasih font atau apa supaya lebih menarik. Ya, kira-kira seperti ini. Artinya dari Journal Clinical Production itu ada 269, Sustainability, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa munculkan dari artikel ini berapa jumlah paper yang muncul dari tiap tahun. Kita bisa copy lagi, mungkin dari yang sebelah kiri ini boleh, nggak apa-apa. Kita copy saja. Kita copy, taruh di sini, sebelah kanannya lagi. Berapa jumlah maaf, bentar. Oke, berapa jumlah artikel ini dari tiap paper untuk tiap tahunnya. Jadi Bapak Ibu bisa klik yaitu abbreviation-nya tadi, singkatannya ini. Kemudian ini kita remove dulu. Singkatannya, singkatan jurnalnya ini sudah sebelah kiri. Kemudian year-nya itu yang ini. Bapak Ibu taruh di kolom. Maka dia akan membentuk semacam ini. Jadi ini yang sebelah kiri, row ini, maka akan nama-nama jurnalnya. Kemudian yang kolom, ini akan membentuk tahun secara otomatis. Kemudian isinya apa? Kita bisa masukin jumlah artikelnya. Kita klik lagi jumlah di sini. Nah, maka secara otomatis jumlah artikel di 4OR ini di tahun 2017 itu ada 1, kemudian di 2018 tidak ada, 2019 dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu bisa blok lagi dari atas sampai bawah grand totalnya, yaitu kita sort dari atas ke tertinggi ke terendah. Dari tertinggi ke rendah. Nah, seperti ini. Jadi kita blok lagi, kita ambil 15 artikel saja, 15 jurnal. Kita masukin di sini. Kita bisa tuliskan yaitu jurnal name. Kemudian ini tahunnya. Kita tahunnya bisa copy saja, nggak apa-apa. Kemudian total papernya. Nah, tabel ini bisa dimasukin ke dalam
paper atau artikel kita nanti. Artinya dari jurnal ini 2017 itu ada 34 artikel, 2018 itu ada 62 dan seterusnya. Kalau kita pakai Zoom di sini juga akan jumlahnya sama. Seperti itu. Ini artinya kita menjabarkan untuk tiap tahun. Kalau yang grafik ini hanya dalam rentang waktu yang sudah kita tentukan tadi, 2017 sampai 2021. Kemudian juga kita bisa mensort untuk terkait jurnal, kemudian artikel, pengarangnya juga kita bisa tulis, taruh di sebelah kanan lagi di sini. Kita uncheck dulu, kita uncheck semua ini, kita kosongin dulu. Kita bisa masukin di sini yang pertama artikelnya dulu, artikel name, yaitu title di sini ya. Kemudian authors, pengarangnya, kemudian nama jurnalnya kita bisa tulis di sini. Kita masukin source title, kemudian year-nya juga kita bisa masukin. Year-nya taruh di bawah lagi. Jadi artinya dari tabel pivot tabel yang ini, dia akan mengurutkan yang ini adalah title-nya, the economic, dan seterusnya. Kemudian space ini adalah nama autornya, globalization ini adalah nama jurnalnya, kemudian 2020 adalah tahunnya. Kemudian kita urutkan berdasarkan jumlah sitasi. Jumlah sitasinya berarti kita ambil ini. Maka di sebelah kanannya ini, maka akan muncul sitasi. Nah, muncul sitasi. Kita klik lagi dari atas sampai bawah, atau mungkin di blok aja. Ini. Kita urutkan dari yang tertinggi ke terendah. Mungkin kita back dulu, kita buka lagi. Mungkin ini kita year-nya kita tutup dulu. Kita remove dulu, source title-nya kita remove dulu. Authors-nya. Jadi title dulu sama jumlah sitasinya. Title dulu dengan jumlah sitasinya. Kemudian Bapak Ibu bisa sort, kita urutkan yang tertinggi ke terendah. Dari largest to ini, sebentar. Oke. Nah, ini adalah jumlah sitasinya yang paling tertinggi ke terendah. Kemudian kita masukin authors, seperti tadi, authors-nya kita masukin, kemudian source title, nama jurnalnya, dan juga tahunnya. Nah, ini setelah diurutkan, jadi seperti ini. Year-nya taruh di bawah. Nah, ini artinya di paper ini, artikel ini, judulnya seperti ini, kemudian pengarangnya adalah Suryanto dan seterusnya, kemudian jurnalnya ini, dan tahunnya 2018, dengan jumlah sitasi yang tertinggi 324. Nah, gimana caranya kita merankingkannya? Kita buat ranking di sini, kita buat tabel lagi, ranking, kemudian jurnal name, atau artikel dulu, artikel name, kemudian authors, mungkin dulu authors,
kemudian di sini year-nya, kemudian journal name. Kita bisa buat dulu ranking 1. Kita mungkin tidak semua kita rankingkan, kita cukup ambil 10 saja. Ranking 1, kita langsung pakai fungsi sama dengan artikel name-nya, langsung diklik di sini, judul artikelnya. Kemudian authors-nya, kita klik di sini juga. Kemudian year-nya, kita klik di sini. Kemudian journal name-nya, kita bisa klik di sini. Dan jumlah citasinya, total citasinya sama dengan ini. Tapi biasanya kalau yang untuk total citasi muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini kita manualkan. Kalau misalnya dia di file di sini di BB di sel BB5, maka kita klik manual yaitu sama dengan BB5. Kalau sudah Bapak Ibu copy paste-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya urutnya dia di sini di bawah garis biru ini, maka Bapak Ibu copy paste-nya juga di bawah garis biru yang di kedua. Paste di sini. Kemudian kasih juga rankingnya 1 plus 1, artinya 2. Kita copy paste lagi, copy, taruh di garis bawah, jadi urutannya di bawah garis biru. Paste lagi, paste lagi, paste lagi, paste lagi, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah ini di-cut, taruh ke atas, 2 ini kita blok, kita cut, taruh di atasnya lagi, 8, 9, 10 kita cut, taruh di atasnya, dan seterusnya. Oke, ini kita sudah dapatkan datanya untuk nama artikel yang paling banyak disitasi, kemudian nama autorsnya, pengarangnya, tahunnya, nama jurnalnya, seperti itu. Kemudian juga biasanya kita tambahkan berapa jumlah citasinya per tahun atau C per Y. Caranya karena ini tahun 2021, sudah berapa tahun? Dari 2018, artinya 2021 kurangin 2018. 3 tahun. Berarti jumlah citasinya per tahun 324 dibagi 3. Artinya 108 citasi per tahunnya. Kita bisa format cells, mungkin desimalnya 2 boleh. Ya ini aja yang kita masukin ke dalam artikel. Oke, kemudian saya cek dulu ya, apalagi yang perlu di ini. Untuk ini sudah. Kemudian ini mungkin perlu saya munculkan juga berapa jumlah authors. Mungkin perlu ya, ada yang perlu, ada yang tidak perlu juga. Itu dari data di folder yang tadi yang kita download, itu yang di olahan data 2. Bapak Ibu nanti coba dibuka, diklik data olahan data 2 ini. Ini biasanya sudah dibantu dari Scopus. Nah, seperti ini. Ini datanya sudah tersusun dengan baik berapa jumlah open access-nya, kemudian yang untuk gold dan seterusnya. Kemudian dari 2021 ya ini sebenarnya ada ya 2021 sampai 2017. Kemudian ini authors name-nya ini juga sudah ada semua. Jadi kita bisa tinggal buatkan grafiknya aja. Kemudian subject area-nya
Ini juga source title nih, jumlah artikel tadi ini sama dengan kita tadi dapatnya Journal of Clinical Production 373. Keywordnya ini juga sudah dapat. Keywordnya berapa paling banyak keyword yang paling banyak digunakan artikel atau riset penelitinya. Kemudian affiliation-nya kita bisa lihat paling banyak ini affiliation paling banyak dari mana. Kemudian juga ada country, negara. Nah, ini sudah sangat dibantu dari file Excel ini. Tinggal kita membuat grafik atau apa gitu. Kemudian juga saya mungkin memberikan tips buat Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau membuat ini analisis kata kunci, kita bisa lihat di sini keyword. Di sini ada dua macam keyword, ada author keywords dan index keywords. Jadi kalau author keywords ini artinya keyword yang memang di generate atau dibuat dari pengarang yang dimasukin ke dalam jurnal ya, biasanya seperti itu. Kemudian juga ada index keyword ini. Index keyword artinya kata kunci yang di generate dari sistem, dari jurnal itu biasanya yang terkait. Kita membuat keywordnya, analis keyword, kita blok ini Bapak Ibu, kita blok dari atas sampai bawah. Kita coba lihat lagi keywordnya ini ada yang ini juga nih, ada yang blank. Nah, ini ada yang blank. Nah, ini kalau keywordnya banyak blank ini kita berapa? Kita lihat ada 73 keyword yang kosong. Gak apa-apa, ini kita blok aja. Kita blok, kita buat sheet baru, paste di sini. Nah, keyword ini kan satu abstrak, misal satu paper, itu ada beberapa keyword. Contohnya konsensus, kemudian degree of coordination, equilibrium, dan seterusnya. Pemisahnya adalah ini Bapak Ibu. Jadi tanda titik koma, kemudian ada spasi. Gimana caranya kita memisahkan? Bapak Ibu klik di sini, sudah kita pindahkan, kita blok, kemudian pilih data, kemudian Bapak Ibu pilih ini, text to column. Maka nanti ada pilihan seperti ini, delimited, artinya kita pisahkan. Kemudian pilih saja next. Kita pisahkan berdasarkan apa? Berdasarkan semikolon. Nah, maka yang tadinya titik komanya masih gabung, kita klik di sini, maka akan terpisah seperti ini. Kalau sudah, klik next, dan kemudian kita pilih finish, maka kata kuncinya akan terbagi beberapa, yang tadinya jadi satu akan terbagi beberapa kata kunci. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah kita blok ini, kita copy, atau kalau mau cepat, blok ini, blok semuanya, kemudian sebentar. Kita blok di sini, taruh paling bawah, kita blok dari yang kolom sel C ini, kita copy atau di cut aja, Bapak Ibu bisa kita cut. Kemudian kita taruh ke paling bawah dari B ini, kita taruh di sini, paste. Saudara. Atau kalau enggak kita satu-satu berarti ya. Nah, ini lama juga kalau satu. Kita taruh di bawah sini. Kemudian ini juga sama, kita taruh di bawahnya B. Dan juga yang di E ini kita juga taruh di bawahnya D.
Dan ini juga kita taruh di bawahnya. Yang ini juga sama, kita taruh di bawah juga. Ini kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, ini kita blok. Anggaplah seperti itu ya, kita blok semua. Kemudian kita urutkan A to Z. Maka secara otomatis keywordnya akan tersusun dengan sendirinya. Kemudian Bapak Ibu bisa tulis juga angka sini, 1, 1. Kita blok semua, dari atas sampai bawah. Kemudian kita boleh ditambah jumlah di sini, CML. Kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian klik insert, klik pivot table. Kalau sudah, jumlah outer keywords ini, jumlahnya ada berapa? Nah, kita bisa lihat. Create Innovation ada 1 dan seterusnya. Kalau kita blok dari atas sampai bawah, ini kita urutkan dari atas, dari tertinggi. Nah, maka kita bisa lihat Green Supply Chain, Green Supply Chain Management, ya ini sebenarnya bisa jadi 1. Artinya berapa artikel yang paling berapa keyword yang paling banyak digunakan dari si peneliti. Supply chain management, supply chain game theory dan seterusnya. Oke, mungkin yang terakhir untuk saya demokan yaitu Force Viewer, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke Force Viewer, atau mungkin ada terlalu cepat? Kalau nggak ada, mungkin saya ke Force Viewer. Atau Pak Iskandar, ada yang mau ditanyakan, Pak Iskandar? Tidak ada, Pak. Nggak Lanjut ada ya? aja dulu, Pak. Atau pusing, Nanti bingung? ada teman-teman yang Iya. bertanya bisa langsung. Oke. Baik, Force Viewer, nanti mungkin coba di googling aja, Google Force Viewer itu kalau nggak salah open ini, nggak berbayar, nggak ini, bisa kita download. Kemudian nanti ada selain Force Viewer ada juga yang namanya RStudio. Jadi kalau RStudio juga biasanya digunakan untuk bibliometrics. Saya juga belajarnya autodidak. Kalau Force Viewer saya buka di YouTube aja. Saya belajar di YouTube gimana sih cara pakai Force Viewer. Kemudian sebelum ini juga saya belajar dari Prof. Iwan juga kemarin waktu ada juga workshop juga di UGM via online. Saya ngikutin juga gimana cara menggunakan Force Viewer. Oke, ini Force Viewer saya coba bukakan. Sambil nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Untuk Excel ini ada Bu Anda. Untuk Excel dengan 2 sumbu Y, maksudnya seperti ini ya Bu ya. Sebentar. Dua sumbu Y bisa Ibu. Jadi Bu Anda kalau untuk sumbu Y-nya seperti ini. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan. Cuman memang kalau 3 sumbu
belum bisa, Bu Anda. Kalau bantuan software untuk membantu kayak ini, bikin juga diplot. Pakai yang prior juga ini. Jadi diplot ini Pak Ivan terputus ya. keluar. Terkeluar ya Pak Iskandar ya? Sudah terlihat lagi Pak Iskandar? Ya, sudah Pak. Sudah terlihat Pak. Oke. Kemudian kalau sudah pilih Scopus. Selanjutnya pilih ini data. Mau kita analisis tadi. Ini mohon maaf terkeluar lagi. Kayaknya saya taruh di atas. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, ini tadi ya ada olahan data 1, olahan data 2, post viewer. Kemudian pilih yang post viewer, kemudian pilih OK, kemudian pilih next dulu. Nah ini agak lama biasanya untuk membaca data Scopusnya. Nanti data post viewer ini apa yang kita mau analisis. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ada yang ingin menganalisis yang pertama co-author visualization. Jadi author yang pengarang-pengarang yang terkait dari artikel yang tadi kita download itu hubungannya seperti apa. Nanti kita bisa yang terkait dengan total dokumennya. Kita bisa download di situ. Kemudian juga kita bisa menganalisis co-authors juga untuk terkait dengan countries-nya, negaranya. Negara mana yang paling banyak yang mempublikasikan artikel-artikelnya. Kemudian juga authors keywords yang tadi ya, yang pakai Scopus bisa atau mau pakai post viewer ini juga bisa untuk bahan ini kita presentasi di paper kita. Kemudian citasi authors, misalnya pengarangnya ini berapa jumlah citasi yang disitasikan penelitian sebelumnya, dan juga jumlah total dokumen berdasarkan nama jurnalnya paling banyak seperti apa.
Nah, kita bisa melakukan ini semuanya. Oke, mungkin yang pertama dulu. Oke, kita coba cek lagi host viewer-nya. Nah, ini ya masih baca. Sebenarnya poinnya adalah kata kunci di Scopus, Bapak Ibu. Jadi semakin ini kemarin yang pas Senin itu, jadi semakin kita bisa mendetailkan kata kuncinya, maka datanya juga akan semakin banyak, semakin besar seperti itu. Coba kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya. Mungkin saya tunjukin juga bagaimana sih cara nentuin kata kunci ya sambil nunggu host viewer-nya. Cara nentuin kata kunci, kalau mungkin saya sharing juga. Saya sebenarnya kan riset Bapak Ibu kan berbeda-beda ya. Pasti nanti ada yang mungkin kalau saya lihat kemarin pas waktu perkenalan, ada yang terkait dengan reverse logistik, ada yang terkait dengan ergonomik juga ya kalau nggak salah ada. Jadi macam-macam. Jadi tidak terpaku harus sama dengan riset saya. Jadi apa yang harus Bapak Ibu meneliti ya itu yang jadi topik riset Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menentukan kata kunci? Kalau saya ngambil contoh seperti ini. Jadi saya melakukan literatur review dari paper-paper yang melakukan literatur review juga. Jadi saya mencari paper yang melakukan literatur review. Jadi contohnya yang pertama yang kemarin paper yang saya share itu di grup research on green supply chain bibliometrics. Nah, paper itu melakukan review, analisis review, pengarangnya siapa, nama jurnalnya apa, kemudian kata kuncinya, keywordnya itu apa yang digunakan di review paper itu. Kemudian berapa jumlah data yang dipakai, jumlah data yang diperoleh, misalnya dari sebelum dilakukan refine atau sebelum dilakukan pengolahan itu 2440, kemudian setelah dilakukan perbaikan data dan seterusnya menjadi menurun 1892. Data yang digunakan menggunakan Web of Science, range tahunnya 95 sampai 2017. Poinnya ini yaitu grain dan supply chain keywords-nya. Kemudian paper yang kedua, saya mereview juga life cycle cost assessment of electrical vehicles dan seterusnya. Nah, ini juga paper terkait dengan bibliometrics. Nah, itu kata kuncinya yang dipakai apa? Oh, life cycle cost analysis of electrical vehicles. Nah, dari kata-kata kunci ini, Bapak Ibu bisa mengkombinasikan. Jadi, bisa jadi referensi buat Bapak Ibu. Oh, saya mau ke green. Ini sudah ada review paper yang menggunakan semacam ini misalnya. Atau mungkin ini ada penggunaan 4 rule. 4 rule ini artinya dia rule 1 itu ada terkait dengan emerging technology. Teknologi ini artinya bisa teknologi, bisa teknologis, jadi bisa berbagai macam kata di sini. Kemudian ada juga disruptive technology di sini. Nah, ini kita bisa gunakan, bisa jadi referensi Bapak Ibu semua. Kemudian juga ada kata kunci seperti ini, green and supply chain, environmental and sustainable supply chain.
Ada rule yang ketiga, environmental and sustainability and supply chain dan seterusnya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Jadi bisa kalau saya langkah pertama mereview artikel yang melakukan review juga seperti itu. Supaya kata kuncinya itu saya bisa modifikasi seperti itu. Oke, coba kita lihat post viewer. Nah, belum ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita sudah melakukan review paper, kemudian kita bisa melakukan semacam apa sih, saya mau mereview apa, artikel apa, topiknya apa. Misalnya reverse logistik, ya keywordnya apa? Keywordnya bisa reverse, remanufacturing, kemudian apa lagi yang terkait itu ya. Makanya kita harus cari kata kunci di artikel-artikel sebelumnya itu seperti apa yang melakukan bibliometrics terkait dengan reverse. Keywordnya kita bisa pakai di sini. Kemudian green, misalnya green sustainability environment, itu ada beberapa artikel yang menggunakan kata kunci green, sustain bintang ini artinya sustainability, sustainable, bisa macam-macam. Environment, CO2, emission, energy, eco, life cycle, dan seterusnya. Kalau teknologi bisa teknolog, develop, innovation, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa mengkombinasikan empat rule ini, 1, 2, 3, 4. Misalnya rule 1, N, rule 2, N, rule 3, N, rule 4. Hasilnya seperti apa? Kemudian yang sebelum di-refine, misalnya data sebelum dilakukan perbaikan di tahun 1965 sampai 2000 terakhir itu 2020, itu ada 4.800 misalnya. Kemudian setelah di-sort berdasarkan tahunnya, kita ambil aja, kita potong dari tahun 90 sampai 2021. Oh, ternyata artikelnya ketemu 2.700. Kemudian kita tentukan lagi, kita sortir lagi berdasarkan subjek area, ketemu 1.596. Nah, data inilah yang terakhir sudah kita sort, inilah yang kita gunakan sebagai database, Bapak Ibu. Dan ini yang kita lakukan analisis analisis mungkin berdasarkan tahun seperti ini. Kemudian trennya kita bisa lihat dari tahun 90 sampai 2020 itu trennya seperti apa. Kemudian artikel berdasarkan jurnalnya, jumlah jurnalnya, kemudian berdasarkan jumlah citasinya, kemudian berdasarkan ini jumlah citasinya, dan seterusnya. Pengarangnya mungkin perlu, bisa kita masukin. Kemudian Force Viewer, kita bisa munculkan juga Force Viewer berdasarkan authors yang paling banyak, mana sih yang paling banyak mempublikasikan. Kemudian berdasarkan berdasarkan negara yang paling banyak melakukan publikasi, berdasarkan keywordnya, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah kita melakukan ini, analisis konten. Jadi kita bisa membuat descriptive analytics. Nanti misalnya yang berkaitan dengan dari 1.500 ini, yang berkaitan dengan modeling, misalnya ada analytical, ada simulation, itu ada berapa. Kita bisa buat grafik, modeling di sini ada 869 artikel atau 54%. Kemudian yang berdasarkan case study ada berapa, berdasarkan conceptual framework, empirical study, literature review, dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa membangun grafik seperti ini. Atau mau kita menganalisis berdasarkan kebijakan dari segi aspek ekonomi. Ada berapa artikel sih? Oh, ternyata ada 399 artikel atau 25%. Environmental policy, oh kalau kita jabarkan, itu ada recovery, reuse, recycle, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa juga analisis berdasarkan keyword tadi ya, life cycle yang paling banyak, misalnya emission inventory, cost, seperti itu.
Oke, kita balik ke Fosphere. Jadi ini sudah muncul. Kita mau munculkan misalnya berdasarkan pengarang authorship-nya. Berapa sih jumlah pengarang yang paling banyak atau pengarang siapa yang paling banyak menghasilkan publikasi. Kita kemudian klik co-authorship, authors, klik next saja. Nah, di sini bisa kita tentukan batas minimumnya, threshold-nya. Jadi misalnya kalau 5, ini artinya pengarang yang akan muncul di Fosphere itu minimum 5 artikel. Semakin besar nanti akan jumlahnya akan semakin kecil. Semakin banyak artikelnya akan semakin kecil nama pengarang yang muncul. Kalau saya sih jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit maka terlalu banyak. Mungkin kita bisa ambil 5 atau 10 misalnya. Maka muncul 28 pengarang. Kemudian kalau sudah, next saja. Nah, ini nama-nama pengarangnya, kemudian kita finish. Nah, ini ya. Nah, ini nama-nama pengarangnya yang paling banyak menghasilkan artikelnya. Ada Zhang, ada Wang. Ya, ini kalau kita berdasarkan ini ya, total dokumen. Ini juga berdasarkan apa tahun ya. Semakin ke kuning ya, semakin yang ini semakin terbaru. Semakin yang ke warna biru ini juga akan yang lama ya. Kemudian ini juga density-nya kita bisa lihat semakin tebal atau semakin ini, maka itu yang paling banyak menghasilkan paper artikel. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yaitu berdasarkan countries-nya, berdasarkan negaranya. Ya, ini nggak apa-apa, 5, kita munculkan aja, next. Berdasarkan negara. Nah, ini ya. Berarti nanti artikel ini paling banyak yang menghasilkan negara-negara yang menghasilkan artikel paper tadi, itu yang paling banyak adalah China di sini. Kemudian ada UK, India, dan seterusnya. Nah, ini ya, kita bisa masukin ini, nah ini cara ngopinya juga bisa di screenshot seperti ini Bapak Ibu. Jadi screenshot, kemudian di save, nanti akan masuk ke folder di gambar ini. Dulu saya malah print screen pakai ini, ternyata ada fasilitas untuk screenshot. Kemudian juga kita bisa munculkan yaitu kata kunci. Ini yang paling penting, yaitu keywords-nya, kata kunci. Keyword di sini ada 2 macam yang tadi saya sampaikan, ada author keywords, ada index keyword. Mungkin saran saya adalah menggunakan author keywords karena ini yang dibangun atau disesuaikan dari penelitian itu. Kemudian kalau sudah kita pilih, nah artinya 5 ini jumlah keyword-nya yang minimum akan muncul. Misalnya 5 ya, misal supply chain muncul 5 kali ya, dia akan muncul di sini. Kita nggak perlu terlalu banyak, kita tentukan aja sampai mungkin 10. Maka di sini yang muncul keyword-nya nanti ada 102. Kemudian kalau sudah di next kan, nah ini muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke Fosphere, mungkin ada perlu screening ulang lagi. Kata-kata kunci yang sudah umum, general, nggak perlu kita munculkan. Contoh, supply chain. Sebenarnya ini juga bisa digabung, tapi fasilitas ini nggak bisa ada fasilitas untuk menggabung. Sebenarnya 2 ini kan sama ya, green supply chain management, green supply chain ini sebenarnya sama. Atau kita buang 1, ini boleh, kita buang 1, ini nggak apa-apa. Sustainability memunculkan, supply chain ini umum, general, jadi nggak perlu kita munculkan. Supply chain ini juga sama. Environmental performance, boleh, nggak apa-apa. Game theory, ya nggak apa-apa. Kalau yang sifatnya general, nggak perlu kita munculkan. Kemudian kayak
biasanya muncul negara ya Bapak Ibu, muncul negara. Nah seperti ini India. India ini nggak perlu kita munculkan. Tapi mungkin ada Bapak Ibu mau munculkan bahwa negara India yang ini nggak apa-apa juga. Fazitopsis ya, ini berarti metode industri 4.0 ini juga sama. Recycling. Kalau sudah coba kita finishkan. Nah ini, jadi kalau kita lihat green supply chain management ini yang paling banyak kata kunci yang digunakan oleh peneliti. Kemudian yang kedua adalah sustainability development. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang mau ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Stevi, Pak Iskandar, Pak Nur Hadi. Pak Ivan, ada pertanyaan ini Pak dari Oke. chat. Oh iya, siap. Kita coba cek. Oke, dari Bu Hilyatun ya. Pak Iya, Ivan izin tanya, kalau konektor itu artinya ada hubungan apa antara satu atribut dengan misalnya tadi. Oh yang outer ya, sebentar. Ya, jadi hubungan antara outsource ini, kalau kita lihat di Excel ini kan outsource yang dipakai itu kan adalah outsource, kalau kita lihat di database ini, nah ini kan sebenarnya outsource ini ya Bapak Ibu ya, mohon maaf yang di sebelah kiri. Nah ini outsource yang sebelah kiri ini. Nah outsource yang sebelah kiri ini, si Fosviewer itu membacanya bahwa si Govindan ini mempunyai hubungan hubungan dalam hal penulisan atau penulisan artikel seperti itu. Misal Govindan ini dia juga melakukan penulisan dengan Garza. Baik juga itu Sarkis juga melakukan penelitian dengan baik, Zhu dan seterusnya. Zhang ini juga punya hubungan keterkaitan melakukan penelitian bersama Huo, kemudian Kumar yang sebelah kanan ini dan seterusnya. Nah ini juga apa sih warna-warna ini? Warna biru ini dia mempunyai yang namanya, kalau kita lihat di analisis ini, nah ini yang disebut dengan klaster Bapak Ibu. Jadi Zhang ini itu masuk ke klaster warna biru, atau kalau di sini klaster nomor berapa, nanti coba dicek lagi. Jadi dia membentuk klaster peneliti. Begitu juga dengan Wang. Klasternya adalah yang warna orange ini, kemudian bersama dengan Zhang, Li, dan seterusnya. Jadi ada keterkaitan dalam hal penulisan atau melakukan penelitian artikelnya. Kemudian juga ada yang namanya keterkaitan dengan sitasi atau reference. Nah itu yang belum saya tunjukin, yaitu di bagian bawah ini, sitasi. Kemudian sebentar. Sitasi, kalau nggak salah yang ini ya, coba saya cek dulu. Nah, kalau yang ini, cara bacanya itu mirip dengan, ini terlalu banyak ya, ini tadi pada saat ini. Jadi paper yang di 2017, atau yang di, ya ini, itu juga banyak disitasi
atau mensitasi ya, mensitasi artikel-artikel di tahun 2019, Misra, kemudian Dos Santos, Wu, Wang, dan seterusnya. Ini sama juga membentuk klaster juga ya, peneliti-peneliti. Nah, kalau terlalu banyak seperti ini, menentukan ininya, menentukan ini minimum citasinya jangan terlalu ini. Semakin banyak di sini maka jumlah citasinya akan semakin kecil. Kita batasin aja, mungkin sampai 20 saja di sini. Maka di sini muncul 300-an. Mungkin kita sampai 30 aja. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini, misalnya kin ini peneliti kin di 2017 ini disitasi oleh penelitian dari mensitasi penelitian di 2019. Saling keterkaitan. Seperti itu, Bu Hiliaten. Dipengaruhi metode analisisnya, Bu. Oke. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau Pak Ong mungkin? Pak Ivan, kalau mohon izin tanya, berarti Oke. kalau bolanya itu semakin besar, berarti penulis itu semakin banyak disitasi gitu ya Pak, intinya gitu nggih. Betul Pak. Semakin Oke, banyak gitu. mensitasi, iya. Betul, Pak. Terima kasih Pak Ivan. Sama-sama Pak Om. Monggo, Pak Iskandar, ada lagi mau ditanyakan? Ini Pak, yang dari Bulala ini Pak. Bulala, oke. Sudah. Kalau 3 sumbu di Excel bisa diakali. Oh, ini sudah tadi ya di awal ya. Sudah ya. Kemudian Bu Hilya sudah, Bu Anindya. Dia klaster. Iya, jadi kalau pembentukan klaster juga sama. Jadi software-nya juga bisa membentuk klaster, Bapak Ibu. Jadi seperti ini, klaster 1. Ini apa aja sih? Klaster 1 ini ada, kita lihat Deng ini di mana nih, Deng? Ya, ini harus cari lagi ya. Nah, ini. Oh, kita bisa klik 2 kali ya di sini. Klik 2 kali maka akan mengarah ke situ. Kalau Deng ini berarti yang klaster warna merah. Klaster 1 ini klaster warna merah. Kemudian yang klaster 2 ini yang warna hijau. Jadi yang mensitasi ini si Zhu ini banyak mensitasi penelitian setelahnya ya malah. Yaitu ini 2018 Madani, kemudian Abe dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin Pak Iwan atau Pak Nur Hadi, Pak. Atau Pak Stevi. Iya, yang co-citation ini bagus ya. Jadi kita tahu bahwa paper yang paling banyak dikutip itu ya Zhu itu tadi, kalau yang merah ini, yang hijau ini ya. Jadi beberapa Zhu itu kenapa besar, karena memang banyak dikutip oleh AB, Song, dan begitu ya. Kurang lebih begitu, sehingga ini dianggap sebagai satu klaster. Nah, ini mungkin perlu diketahui, Zhu ini arahnya kemana ya penelitiannya.
apakah dia ke decision misalkan, apakah ke inventorinya misalkan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang perlu analisa yang lebih dalam. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Monggo, Pak Iskandar, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pak Ivan, saya mau nanya ini nih ya. Pak, tadi kan ada yang analisis itu ya Pak, dia bisa masuk ke modeling berapa jumlah paper yang masuk ke situ, kemudian ada analytical apa segala macam kayak gitu kan Pak. Nah itu kita bisa ngelihatnya dibaca satu-satu papernya atau hanya dari abstrak atau misalnya ada trik yang lain Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Iya, jadi memang untuk menentukan ini ya, itu lebih ke konten ya, konten analisis yang tadi Prof. Iwan juga sempat singgung. Jadi memang peneliti ini mengarah kemana, misalnya artikel 1, contohnya seperti ini. Artikel yang pertama ini mengarah penelitiannya seperti apa. Jadi memang kalau saya lebih ke membaca abstrak. Abstrak juga kalau misalnya dari abstrak juga tidak terlalu detail atau tidak terlalu jelas, ya mau nggak mau harus membaca artikelnya. Seperti itu, Bu Mia. Karena memang kalau dari data, misalnya datanya sampai ribuan, banyak sekali seperti itu, ya waktu ya, terkait dengan waktu untuk melakukan reviewnya. Tapi kalau mungkin datanya sampai mungkin nggak terlalu banyak ya, sampai 50 atau 100, bisa dilakukan review secara detail. Mungkin metodenya seperti apa, kemudian metodologinya seperti apa, dan seterusnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu nih. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Ini saya lihat di laptopnya Pak Ivan ini jam 11.57 ya Pak. Beda 1 jam. Oh iya, ini, Pak. beda 1 jam. Saya di Balikpapan Pak, Kalimantan Pak. Kalimantan. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, Pak Stevi. Pak Stevi, monggo Pak. Pak Ivan mungkin ada acara lagi nanti setelah jam 12. Atau nanti kalau misalnya mau diskusi ini, bisa nanti Bapak Ibu bisa WA saya, kontak saya untuk mau diskusi lebih dalam lagi. Baik. Wah, luar biasa ini Pak Ivan nih. Iya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Amin Pak Ivan, amin. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih kembali. Kita ada amal pahala ya di bulan Amin. Ramadan. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Baik, langsung aja ya kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ivan. Waalaikumsalam. Banyak Pak Ivan. Sangat Terima kasih Mbak Mir. Pak Ivan. Keren Pak Ivan. Terima kasih Pak Stevi. Baik Pak Stevi, workshop yang sederhana, yang santai di hari Sabtu ini ya mungkin bisa menjadi masukan buat teman-teman yang ingin lebih lanjut diskusinya, bisa langsung japri Pak Ivan ya, atau wapri gitu kan, WhatsApp pribadi. Cuma jangan salah ya Bapak Ibu, nanti di profil WA-nya dimunculkan namanya. Jangan salah. Ya. Monggo Pak Stevi,
ada yang ingin diutarakan Pak atau diselatankan? Baik, terima kasih Pak Iskandar. Mungkin barangkali ada teman-teman yang lain yang mau sharing seperti Pak Ivan ini, kita fasilitasi lah gitu ya. Dan saya kira itu menambah ilmu kita semua. Jadi mohon kalau misalkan berkenan gitu teman-teman ada ilmu sesuatu yang baru yang mungkin bisa di-sharing, kita tunggu di kesempatan-kesempatan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mumpung ini ada Prof. Iwan, mungkin Prof. Iwan ingin menyampaikan sesuatu. Tadi Pak Nur Hadi sudah, mungkin Prof. Iwan menyampaikan sesuatu sekalian menutup ini Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga apa yang dilakukan kita bersama, terutama terima kasih Pak Ivan yang menyempatkan waktunya untuk sharing kepada rekan-rekan lain. Ini mungkin yang ketiga ya, sebelumnya dengan bareng dengan di satu gelombang, berikutnya ke rekan ini ya, dengan rekan satu angkatan, dan sekarang beralih ke adik-adik dan mungkin bahkan ke dosen dan lain-lainnya. Saya kira kegiatan ini banyak manfaatnya. Nanti saya harap ada tambahan, nanti ada yang mungkin bisa sharing terkait dengan masalah simulasi, terkait dengan masalah lingo, terkait dengan masalah arena gitu ya. Hal-hal yang sifatnya mungkin kita anggap itu sebagai tools ya. Tapi sharing itu akan bisa menambah insight kita, oh seperti ini ya simulasi itu ya. Minimal kita ini kan menjadi sama-sama dosen ya, nanti ke depannya menjadi penguji maupun juga bisa jadi penelitian kita mengarah ke sana juga. Saya kira saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kegiatan acara diskusi ini kita tutup. Monggo Pak Stevi, Pak Iskandar, saya serah kembali ke Pak Iskandar dan Pak Stevi. Baik, terima kasih Prof. Iwan. Dengan demikian kita selesai acara sharing yang diberikan oleh Pak Ivan. Terima kasih semuanya sudah berkenan hadir. Semoga tetap selalu sehat. Kita ketemu lagi di acara lain ya. Kayaknya setelah Lebaran ya. Karena minggu depan di jadwal saya itu nggak ada semin. Saya itu salah melihat jadwal. Yang saya lihat itu peraturan edaran yang sebelumnya yang ada UTBK 2 kali itu Prof. Iwan. Ternyata UTBK-nya hanya 1 kali. Jadi UTS-nya maju sebelum Lebaran. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu. Mudahan Selasa Rabu ketemu ya. Saya coba usahakan Selasa Rabu ke kampus. Kalau mau ingin ke kampus, nanti sekitar jam 10 sampai jam 12 gitu. Monggo Selasa Rabu ya. Baik. Mau lihat residensinya gimana. Oke, monggo semuanya. Monggo. Pak Stevi, terima kasih semuanya. Ya. Saya tutup Zoom-nya. Gimana Pak Agus? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak Ivan, ya. Iskandar. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat semuanya. selalu Bapak Ibu. Izin live dulu. Terima kasih semuanya. Pak Ivan, makasih banyak Pak Ivan ilmunya. Terima kasih Pak Iskandar ya. Sama-sama. Saya tutup ya, izin live ya. Assalamualaikum. Ya, Pak.